Kita bicara orang-orang yang beruntung. Sebagian orang mengatakan orang beruntung itu kalau sukses, pekerjaannya sukses, dia punya kedudukan tinggi dan gampang sekali naik pangkat. Oh, dia mengatakan ini sukses, aku sukses. Belum tentu. Ada orang mengatakan sukses itu kalau hasil usahanya melimpah ruah dan kaya raya. Ada orang sukses itu kalau menang coblosan, oh ini Prabowo menang, oke, dia sukses. Belum tentu, Pak. Saya tidak mengibaratkan yang macam-macam, tapi Al-Quran menceritakan begini. Namrud itu orang apa kuasane, kalah mulyono, tak kandani kalah, tapi dia ingkar kepada Allah. Apa kemudian dia menjadi orang bahagia? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang berbahagia sebagai umat oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa, sementara banyak orang-orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Bahkan ada orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa. Yang tidak bisa mungkin karena banyak hal, karena sakit atau karena dalam perjalanan, atau dia sudah tidak kuat karena hamil atau menyusui, atau karena dia tua. Yang tidak mau ya karena iman. Karena itu ada orang nggak bisa lagi karena dia sudah dijemput oleh Allah nyawanya. Padahal kepengen, ya Allah, balikna Sa'ban wa Ramadan. Begitu mendekati Ramadan, Allah cabut nyawanya, tidak jadi. Maka bersyukur kita ini masih bisa menjalankan ibadah puasa. Dan tadi saya katakan banyak orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa. Kita lihatlah di warkop sepanjang Geluran, dari ujung selatan sampai ujung utara itu warkop, masya Allah, tutup ngapain, dupuri tutup, ngisori ketayal sikile. Jadi banyak orang-orang yang tidak berkepala hari. Soto Lamongan buka, warkop buka, pecel buka. Itu kalau tidak iman, kalau tidak karena iman itu sulit. Nanti kita akan bicara masalah iman. Karena itu bersyukur kita ini walaupun ya sambil rebahan, santai, tenang, sholat tarawih gak suwi-suwi, ya 11 rakaat. Saya tadi baca juga nggak banyak-banyak, rakaat remayat gitu aja. Ya, itu kan agak enteng, itu pun santai dan sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Kita puasa juga enak, buka yo gratis. Dikongkon urunan 100, 200, yang datang suami istri plus anak 5. Sak putu-putu ini dia angkut kabehane ada wae.
kemudian takmir sini gondok kan tidak. Torok, torok. Tapi kan orang itu senang memberikan takjil. Cuman ada perspektif orang yang berbeda, bahwa orang yang berikan takjil, iftar, berbuka puasa, ada hadisnya itu, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Kemarin lusa itu ada orang, saya lihat sendiri, orang ngasihkan bingkisan kotak untuk buka puasa, memberikan sambil ngerokok. Enak. Itu mempraktekkan hadis tadi itu, Pak. Terus saya mikir gini, umpama semua orang itu punya pandangan seperti itu, wes gak usah poso, terus kita kasih takjil aja orang-orang yang buka poso. Terus dikai kulo sopo, wong apa yang kita takjil gak gelem poso, nggak ada. Jadi memahami hadisnya itu ya keliru, nggak begitu rawan cedok. Terus difoto, Pak, tak delok, klik, wah pinter wong ki ngono. Kalau Ustaz ini caranya, itu syukur kalau kita ini diberi Allah hidayah, dan mahal hidayah ini. Kita bicara orang-orang yang beruntung. Sebagian orang mengatakan orang beruntung itu kalau sukses, pekerjaannya sukses, dia punya kedudukan tinggi dan gampang sekali naik pangkat. Oh, dia mengatakan ini sukses, aku sukses. Belum tentu. Ada orang mengatakan sukses itu kalau hasil usahanya melimpah ruah dan kaya raya. Ada orang sukses itu kalau menang coblosan, oh ini Prabowo menang, oke, dia sukses. Belum tentu, Pak. Saya tidak mengibaratkannya macam-macam, tapi Al-Quran menceritakan begini, Namrud itu kurang apa puasane, Kala Mulyono, tak kandani kalah, tapi dia ingkar kepada Allah. Apa kemudian dia menjadi orang bahagia? Tidak. Fir'aun, Pak, kurang apa Fir'aun itu kekuasaannya? Korun kurang apa sugene, Pak? Atau sama, tidak mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan dia ini kufur dan disiksa oleh Allah. Maka orang untung itu orang yang beriman. Nah, ini tadi saya bahas tadi, bahwa orang iman itu mesti beruntung. Karena orang iman itu mengerjakan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Dan effort yang paling tinggi atau motivasi seorang paling tinggi melakukan sesuatu itu ya karena iman. Dan puasa itu orang menjalankan karena iman, dan itu akan diterima oleh Allah. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau orang berpuasa itu dikarenakan dua sebab, karena dia iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu Rasulullah mengatakan seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Hadis ini umum, Pak. Ada mengatakan itu dosa kecil, Ustaz. Terserah. Dan jangan menafsiri, terserah. Ada mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah. Kalau saya memahami yang kedua, enak kan? Memahami kedua itu lebih enak. Seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali kalau dia ngutang. Ngutil itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Korupsi tidak bisa diampuni oleh Allah. Bayangkan korupsi diampuni, wah enak, Pak. 300 T diampuni oleh Allah dengan berpuasa. 1000 T diampuni oleh Allah, wah enak. Nek ngono aku besok mana tak korupsi. Aku kalau punya uang, saya kalau punya uang 200 T, Pak, gak ada ustaz. Aku pensiun gak ada ustaz. 200 T isu ngopi di Singapura. Mana Ustaz? Ngopi. Mana Singapura? Loh, waktunya terawih, Ustaz. Lah, saya sudah menurun ini SK-nya, saya mengundurkan diri jadi Ustaz, ini sudah ada. 200 T. Besok saya mau ke Alaska. Mana Ustaz? Delok kobongan. Ini Alaska. Kita delok kobongan. Besok lagi saya mau ke Perindapan, ngopi di Perindapan, India, mau ke Buaya. Tapi cerita hanu. Siapa sih kayak 200 T, Pak? Artinya semua itu iman. Kalau orang menjalankan
puasa karena iman, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan orang mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak hanya pada puasanya, orang qiyamul lail yang biasa kita sebut dengan tarawih ini, kalau dia datang ke masjid ini karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, sama kata Rasulullah, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, orang yang iman itu kalau mengerjakan segala sesuatu itu kan tampak pamrih dan tidak berpikir untung dan rugi. Sementara kita ini kalau menjalankan sesuatu kan untung dan rugi. Contoh terawih, Pak. Jujur kita ini kalau ada orang terawih, imamnya panjang, kira-kira seneng apa senep? Halo? Seneng. Lah kita ini kadang-kadang wayat teko baru masuk masjid. Astagfirullah, innalillahi Pak. Aduh, gimana ya Allah, gimana ya Allah, imam ya Allah, kadang melbu ate metu gak wani diterus nonggondo gitu. Begitu imamnya bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa, ya Allah, anapa ya Allah, gitu doa ya. Jiwa kita itu sama, Pak, ojo kaya kita itu berdoa ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Kemudian rakaat kedua dia baca abasa wa tawalla engkau najurju. Yesus. Yang pertama disalahkan itu takmirnya. Karo salat. La imam model ini tiga, ya Allah, ya Allah. Ate keliru, malah makan itu, hati makan bahkan pola imam tawa makan itu gitu. Kira-kira ngono, sama lah ya, kita ini sama aja. Karena itu kalau iman ya biasa saja. Karena ini waktu terbatas ya, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu. Orang punya ilmu kalau baris dengan iman, itu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman kemudian dia punya ilmu itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau punya satu tok ilmu tok nggak ada iman, rusak. Siapa sih yang bisa ngoplos pertalib itu siapa, Pak? Gak mungkin orang bodoh, gak mungkin orang becaan, gak mungkin orang pinter. Pertalit, saudara-saudara, kita ini harus beli pertalit, saudara. Mobil yang baru, saudara-saudara, itu tidak bisa pakai pertalit, harus pakai pertama. Begitu isi pertama, isinya pertalit. Denger, wes kewaya isinya pertama, udah isinya pertalit. Dan itu bertahun-tahun. Begitu diperiksa oleh yang 2005 kan diperiksa, oh tidak ada campuran. Itu kasusnya sudah lama, 2021, 2023, diperiksa di 2025. Haket kapan ngerti nih? Ya mesti gak nutut, Pak. Ini di negeri Konoha. Bener loh, Indonesia enggak. Indonesia gak begitu, malah nemen. Jadi luar biasa. Itu nggak mungkin, Pak. Tapi kalau orang ilmu itu dia punya iman, itu dia diberi amanah, diberi jabatan, dia amanah, mengerjakan sesuatu dia tepat sasaran. Dan ibadah ini, Pak, mesti ada ilmunya. Puasa yang kita tentukan ini, yang kita jalankan ada ilmunya. Kalau ada ilmunya tidak bisa. Muhammadiyah menerapkan di Majelis Tarjih itu tepat tanggal 1 April kita akan berpuasa dan jauh hari. Itu dihitung bukan berdasarkan ramalan. Bukan benar, itu dihitung benar, Pak, di Majelis Tarjih itu dihitung. Kemudian muncullah tanggal 1 Muhammadiyah tanggal 1. Saya nggak setuju, Ustaz. Ya gak apa-apa. Kalau tanggal loro ya gak apa-apa. Terserah. Muhammadiyah menentukan tanggal 1. Nah, kita tanggal 1. Nanti Rio ya, Pak, tanggal 31. Saya nggak setuju, Ustaz, tanggal 30. Gak apa-apa. Muhammadiyah 31, saudara-saudara. Ngono tok ae. Di korting ya terserah sampean. Muhammadiyah tanggal 31. Kan tepat, itu ilmunya begitu, Pak. Dan nggak bisa diutak-atik dan tidak berdasarkan feeling, tidak. Kalau ibadah itu berdasarkan feeling, Pak. Itu berdasarkan senang dan tidak senang. Orang itu kalau feeling itu begini. Kalau orang melahirkan, hari-harinya dikubur.
Perasaannya adalah terus dikasih lampu, terus dikasih pensil, terus dikasih buku, biar anaknya kan cerdas. Apa kan? Kenapa melakukan begitu? Feelingku kok api, gak iso. Kok arek untuk ya itu belajar lah Pak. Saya dulu disuruh mengatakan kamu kalau mengubur ari-ari anakmu, ya kudu kelambinan sing putih bersih begitu. Loh, ben apa? Biar nanti anaknya itu bersih. Bersih ya apa main anak wong bapak ireng nang anake kongkon putih lho ya apa ya sing iki modele Pak. Maka tauhid itu penting dan iman ilmu itu penting. Tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan ilmu. Yang ketiga adalah orang beruntung itu orang yang beramal soleh. Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wujud dari iman, ilmu itu wujudnya adalah amal soleh. Dan amal soleh itu dalam rangka mencari ridha Allah, bukan karena yang lain. Seorang suami dia bekerja keluar dari rumah mencari pekerjaan, mencari nafkah dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, termasuk jihad fisabilillah. Itu amal soleh. Tapi kalau dia keluar rumah karena dia takut sama istrinya, maka beda Pak. Kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tidak begitu. Alhamdulillah ya Allah, yes gitu. Karena dino disneli wong bojone. Ayo segitu doa aja. Jadi suami yang biasa diseneni bojone itu biasanya kuru. Tak delok rada kuru kabeh iki. Iki guyon aja Pak. Biasanya kok begitu. Karena kan perasaan diseneni orang itu kalau diseneni bojo kalau sudah cerewet, jangankan tentara Pak, ustad langsung dadi wong goblok pokoknya. Ya, kan sama berarti. Ada pejabat datang ke saya, Ustaz, ada nggak Ustaz bacaan-bacaan yang bisa sekiranya kalau saya baca istri saya jadi diam. Iya bener itu. Saya sholat sunnah asar. Terus saya bilang begini, kalau ada Pak, saya praktekkan dulu. Itu belum iya tak? Iya, gak salah. Aku praktek dhisik, engko nek mempan tak ngeno sampean. Rasaku durung ono, kuwabe mak-mak itu ya ngono kuwi potongane. Lah mbiyen niku alus, lah mbiyen. Mbiyen niku alus nek ngomong gimana Mas, nek taruh kan gaya gimana Mas. Ngono iku biasa. Gaya itu masih lanang ya begitu. Lanang itu kan nek ngomong juga halus ketika dia ta'aruf. Jadi laki-laki perempuan itu digambarkan oleh orang-orang Jakarta itu dengan roti buaya. Kenapa roti buaya? Buaya itu kalau dia dengan pasangannya Pak, itu sangat baik. Dan dia selalu sama pasangannya selama buaya itu di laut. Kalau dia naik ke darat Pak, sudah bahaya lagi. Kalau potongan kita ini buaya darat, buaya laut juga. Karena itu penting, kita ini beramal soleh itu penting. Podo ingin. Terakhir adalah orang yang beruntung itu orang yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini Allah berjanji begini, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Lah syukur itu kadang-kadang perspektif itu, pandangan hidup itu menjadi syukur. Misalnya begini, orang kalau punya mobil Hijet 1000 Pak, dia berteman sama Hijet 1000, kumpulnya Hijet 1000 itu tidak merasa dia miskin. Tapi kalau dia Hijet 1000, konconnya Fortuner, langsung nelongso. Aduh ya Allah, ya Allah. Karena dia akan melihat ke atas. Atik wong di Fortuner itu biasanya medit. Ana sendal Fortuner ini. Mudah-mudahan nggak ada. Biasanya medit Pak. Disile ngono, aja ngono. Malah atine cowilik. Tapi kalau dia ke bawah itu munculnya bersyukur. Tapi kalau lihatnya ke atas ini sama dengan ganteng dan tidak ganteng itu juga perspektif Pak. Jadi kalau
kumpul sama jenengan, kakek tau ganteng nih, kita ireng dewi. Oh ireng dewi. Saya pernah bagaimana wujud syukur itu ketika saya di Madinah, ketemulah orang-orang Afrika. Afrika di masjid, di dekat masjid Pak, itu ada kebab, sama-sama beli kebab, saya dekati itu, terus saya juga beli kebab, terus tak ajak foto, tak afgrek. Ya Allah, ternyata aku ganteng deh, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata syukur itu perspektif bagaimana kita memahami nikmat itu. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan nikmat lebih dari kita tidak perlu mengintip dan tidak perlu sakit hati. Jangan sampai kemudian tetangga kita beli Innova, kemudian kita balek pingsan, langsung digone-gone Siti Khadijah, wing gitu. Akhirnya besok lagi yang beli Innova Jenik yang baru itu Pak, dia datang ke Khadijah, dia bilang, Mas niki silaturahim kepada sampeyan, sambang wong loro, sama ngerayain mobil saya ini loh Pak. Langsung balek mati, langsung ya kejet-kejet. Ya sudah, ya Allah mati. Karena dia tadi jatuh itu karena ada tetangganya beli begitu, makanya biasa-biasa saja. Dia sukses, dia terserah. Jadi orang bersyukur itu apapun yang terjadi kepada orang lain, dia tidak akan pernah hirau dengan nikmat orang lain. Dia menikmati apa yang Allah berikan kepada dia dan dia bersyukur kepada Allah. Cerita ini masih panjang Pak, tapi karena waktu terbatas, kapan-kapan saya undang mana? Nek gelem saya undang mana? Dan saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.